Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Solehudin dengan nomor peserta 3271707000864, NIM 522110627 dan nomor ujian 2022500940, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran pada materi beriman kepada hari akhir di kelas 6 SDN 064 pada Suka, Kota Bandung. Untuk itu, mohon bimbingan dan arahannya dari Bapak Ibu dosen selaku penguji terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan gerak. Tegak gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan untuk kalian periksa dulu tasnya, simpan dulu yang nyaman, kemudian periksa dulu di bawah mejanya, barangkali ada sampah atau apa, silahkan dibuang dulu. Lihat pinggir belakangnya, masih ada sampah tidak? Dah? Oh, kalau ada silahkan buang dulu. Silahkan mejanya, kalau masih ada yang bengkok, luruskan. Luruskan dulu mejanya. Nggak lurus kan? Silakan KM-nya disiapkan dulu untuk berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim anak-anak. Hari ini sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran inti, kita biasa membacakan dulu satu surat ya sebagai pembiasaan, yaitu kita akan membacakan surat At-Takasur. Karena materi ini masih berkaitan dengan materi minggu kemarin, jadi Bapak sekarang mengambil suratnya, surat At-Takasur. Bapak dulu satu kali ya, kalian satu kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla
amal soleh. Ya, ada pertanyaan yang lainnya lagi? Sebelum kita masuk ke materi yang lain? Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi hari akhir ya, mengimani iman kepada hari akhir? Apa yang harus kita lakukan untuk mengimani kepada hari akhir? Ingat anak-anak, kalau dalam kemarin surat Al-Zalzalah mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita beriman kepada hari akhir? Membuat amal yang terbaik sebagai bekal kita. Membuat amal baik walaupun sebesar zarah, itu Allah akan perhitungkan. Dan ketika kita membuat amal buruk sebesar zarah pun, Allah akan perhitungkan. Ya, itu. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Berbuat banyak amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya sholat. Bukan hanya sholat. Kalian berangkat dari rumah ke sini itu amal soleh. Dari rumah ke sekolah itu amal soleh. Kalian tadi ada sampah ya, itu amal soleh dibuang ke tempat sampah. Kalian meluruskan kursi meja yang bengkok jadi lurus, indah terlihatnya. Innallaha jamil yuhibbul jamil. Allah itu indah dan menyukai yang indah. Itu amal soleh. Betul nggak? Nah, itu anak-anak. Jadi itulah yang harus kita persiapkan. Ya. Sekarang Bapak yang mau menanya kepada kalian, nama-nama hari akhir kemarin apa saja? Yaumul hisab, Yaumul qiyamah, Yaumul Yaumul jaza. Ya, ada sampai 13 nama-nama lain hari akhir di Al-Qur'an. Tapi kita hanya mempelajari sekitar 6. Ya. Untuk apa? Ibda binafsih, mempersiapkan diri kita. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, ya. Namun sebelumnya Bapak akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuannya? Yang pertama, setelah mendiskusikan tentang tanda-tanda hari akhir melalui video, nanti Bapak akan tayangkan tentang videonya, ya. Kalian peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda akhir dengan benar. Yang kedua, setelah melaksanakan tanya jawab terkait tanda-tanda hari akhir, diharapkan siswa mampu menyimpulkan kesesuaian dan tidaknya perilaku pengamalan beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, setelah siswa menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah pada beberapa masalah dan dipandu dalam diskusi, siswa mampu memerinci tanda-tanda dan hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, artinya kalian harus tahu apa hikmah untuk beriman kepada hari akhir itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah guru dan siswa menyimpulkan dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah pembelajaran terkait permasalahan tanda-tanda hari akhir, siswa mampu mengevaluasi kesesuaian pemahaman makna beriman kepada hari akhir dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasikan hikmah beriman kepada hari akhir dalam bentuk perilaku akhlak mulia yang tepat. Ya. Tujuan kita belajar hari ini tentang materi beriman kepada hari akhir adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ketika nanti suatu saat yaumil akhir itu datang, kita sudah siap. Ya, walaupun istilahnya masih jauh anak-anak, kiamat itu kapan tidak tahu, tapi dari sekaranglah kita mempersiapkan diri sebagai amal soleh yang akan kita bawa. Ya. Nanti Bapak akan tayangkan video tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, baik kiamat kecil ataupun kiamat besar. Namun sebelumnya Bapak akan membagi dulu kalian beberapa kelompok. Biasa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Setelah itu Bapak akan tayangkan video tersebut dan silakan oleh kalian disimak dengan baik, disimak dengan senyaman mungkin agar kalian bisa mengetahui apa tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar, serta nanti ada hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, silakan untuk berbagi kelompok.
Ini balikin aja langsung, balikin weh. Kursinya balikin langsung. Ini balikin ke sana. Nah, ini ke sini. Bapak akan bagikan dulu LKPD dan evaluasinya ya, sebagai bahan kalian hari ini belajar. Kita akan tayangkan videonya. Nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman apa saja tanda-tanda hari kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat hari besar. Termasuk nanti hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, selamat menyaksikan. Sudah melihat tayangannya? Oke. Hari ini kita akan berdiskusi. Yang pertama adalah bagaimana cara membedakan antara kiamat besar dan kiamat kecil. Ya, tadi sudah Bapak tayangkan videonya. Ada kiamat besar dan kiamat kecil. Yang kedua, bagaimana cara mengimani bagaimana cara mengimani ulangi apa dia? Di pohon deh. Kalian sudah melihat tayangannya sudah? Nah, ya alhamdulillah. Jadi yang pertama yang akan diskusikan kita hari ini adalah satu, bagaimana membedakan antara kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, dari tayangan tadi kita sudah lihat ada peristiwa kiamat kecil dan 10 tanda akhir zaman. Dan yang kedua adalah bagaimana perilaku orang yang beriman ya harus mengimani bahwa kiamat itu akan datang. Jadi intinya bagaimana sikap kita nih ya terhadap beriman kepada hari akhir itu. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan kalau kita beriman kepada hari akhir. Ya, itu dua permasalahan yang kita bahas hari ini. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Jangan sampai istilahnya mengerjakan sendiri, tapi kalian harus bekerja sama, belajar bekerja sama, ya, memecahkan masalahnya bersama-sama. Silakan untuk mulai diskusinya. Ciri-ciri kiamat kecil dan kiamat besar ya, harus dibaca dulu materinya, ada nggak di sini? Ayo berdiskusi sama temannya. Ulama-ulama itu termasuk kiamat kecil. Ya. Ayo cepat diisi. Mana isinya? Iya, sok diisi. Apa ini? Iya, boleh. Boleh, silakan. Tinggal diisi. Mana ini kiamat besar, ini kiamat kecil. Kiamat kecil yang mana? Nah, itu. Kalau tsunami termasuk kiamat besar atau kecil? Ayo. Kecil, kecil atau besar? Kecil. Nah, hikmahnya apa saja kalau kita sudah tahu? Kan tadi istilahnya akan datangnya hari akhir. Hari akhir itu akan seperti ini, misalnya hancurnya alam semesta. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hancurnya alam semesta harus seperti apa yang kita lakukan? Banyak hal membuat kebaikan. Apa saja sih kebaikan itu? Gitu. Contoh-contoh kebaikan itu apa saja? Iya. Sudah selesai anak diskusinya? Nah, silakan kelompok mana yang mau ke depan untuk presentasikannya? Mau kelompok 6 atau kelompok 4? Kelompok 4, silakan. Tuliskan perbedaan antara peristiwa kiamat kecil dan kiamat besar yang kalian ketahui. Kiamat kecil terjadinya sebelum kiamat besar seperti longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung. Kiamat besar hancurnya alam semesta. Ya, ada yang lainnya? Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 6 ada? Sama aja, coba dibaca. Terus? Tsunami. Tsunami masuk kiamat kecil, kiamat besar? Besar.
Tsunami masuk ke mana nih? Besar. Kiamat kecil. Kan itu masih hanya sebagian. Ya. Kalau tsunami misalnya hanya di Aceh saja, Bandung kena tsunami enggak? Enggak. Kalau nanti kiamat besar itu adalah hancurnya alam semesta. Ini sudah betul tadi. Jadi kalau gimana peristiwa kiamat hancurnya kiamat besar, kita nggak akan tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang mau ke depan? Silakan ke depan. Kelompok 2. Apa saja yang terjadi tanda-tanda kiamat kubro? Ya, lihat, dengarkan. Nomor 2, tanda-tanda kiamat kubro. Yo, silakan. Hilangnya ilmu pengetahuan agama sebab ulama-ulamanya sudah wafat. Hilangnya rasa malu akan Perzinahan. perzinahan. Iya. Ada yang lain? Kelompok yang lain? Iya. Terjadinya badai yang sangat besar Terjadinya badai yang sangat besar membuat pohon-pohon tumbang. Bisa itu ciri-ciri kiamat kecil. Kiamat kecil, ya, longsor, kemudian tadi tsunami, gempa bumi, angin puting beliung. Jadi kalau kiamat kecil mah anak-anak hanya sebagian wilayah saja yang kena dampaknya, ya, seperti tadi Bapak terangkan di nomor 1. Tapi kalau kiamat besar itu seluruhnya akan hancur. Namun tadi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Salah satunya adalah apa? Banyak ulama yang wafat. Manusia sudah tidak malu lagi untuk berbuat maksiat, perzinahan, perjudian dan sebagainya. Silakan. Sekarang nomor 3. Silakan yang mau ke depan. Silakan. Dalam mengamati video pembelajaran di atas, maka ceritakanlah apa saja yang menjadi tanda-tanda kiamat kubro. Iya, apa saja kiamat kubro? Kabut asap, Ya. munculnya dajjal, matahari terbit di sebelah barat, munculnya Yajuj dan Majuj, api muncul dari Yaman. Iya. Ada yang lain tambahannya? Ini baru 5. Ada berapa tadi? Ada 10 apa saja? Dabbatul ar. Apa lagi? Runtuhnya Ka'bah. Terus? Terbitnya matahari dari barat. Apa lagi? Api besar dari Yaman sudah ada di sini. Iya. Ya, jadi ada 10 tanda-tanda hari akhir. Itu yang harus kita imani, ya. Terima kasih. Silakan duduk. Bagus, anak-anak kalian sudah hebat, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekarang nomor 4. Siapa yang mau nomor 4? Silakan ke depan. Setelah kita mempelajari materi beriman kepada hari akhir, maka kita harus dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Memperbanyak amal saleh sebagai bekal, rasa takut berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih berhati-hati dalam bersikap. Iya, silakan, ada kelompok yang lain yang menanggapi. Kelompok yang lain? Apa? Kelompok Ciara, kelompok 6? Nah, membiasakan diri untuk selalu beramal dengan ikhlas. Ada yang lainnya? Sudah? Sama? Wah, hebat. Ya, terima kasih. Silakan. Sekarang terakhir, nomor terakhir. Silakan ke depan. Setelah kita mengetahui makna beriman kepada hari-hari beserta nama dan tanda-tandanya, maka kita harus dapat meyakini dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tuliskanlah hikmah beriman kepada hari akhir sesuai yang kamu pahami. Ya. Menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap,
membiasakan diri untuk beramal dengan ikhlas. Ya. Ada yang lainnya? Silakan. Tanggapannya? Ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Dengan banyak apa? Berdoa dan beribadah. Ya. Terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini alhamdulillah kita sudah bisa mendiskusikan satu tadi bagaimana cara kita untuk mengetahui tanda-tanda dari beriman kepada hari akhir, dan juga bagaimana sikap atau perilaku kita dalam beriman kepada hari akhir. Ya. Di akhir pembelajaran ini Bapak akan merefleksikan, ya. Ada satu video refleksi buat kita semua, ya. Ini adalah contoh bagaimana kiamat kecil akan datang kepada kita. Pasti ini akan datang kepada kita, ya. Dan nanti Bapak akan ambil hikmahnya dari video ini, ya. Ya. Anak-anak, bahwa suatu saat dari tayangan tadi kita pasti akan meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Sebelumnya Bapak akan tanya dulu nih ke kalian. Paham tidak materi hari ini? Apa saja hari ini yang sudah kalian dapatkan? Materi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Tanda-tanda hari kiamat kecil dan kiamat. Kemudian, hikmahnya apa dari kita beriman kepada hari akhir itu? Hikmah dari kita beriman kepada hari akhir apa? Berbuat baik. Apa lagi? Beramal soleh atau amal baik. Apa lagi? Nah, selalu beristighfar anak-anak, ya. Kenapa? Intinya dengan kita mengimani hari akhir harus sering-sering menghisab diri. Jadikan pelajaran hari ini menjadi cambuk, menjadi penyemangat untuk kita untuk selalu meningkatkan amal soleh dan selalu menjadikan kita, ya, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa untuk pulang, Bapak akan memberikan informasi, dan insya Allah minggu depan seandainya Allah mengizinkan, minggu depan kita akan membahas tentang qada dan qadar, ya, beriman kepada qada dan qadar, ya. Kalian silahkan nanti baca-baca di rumah, cari informasi, ya, apa sih qada dan qadar itu, dan bagaimana cara mengimani qada dan qadar itu, dan apa contoh tentang beriman kepada qada dan qadar, ya. Itu saja hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan KM-nya untuk disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jangan pernah untuk, ya, berleha-leha, bersantai-santai, karena kalian sekarang kelas 6. Jadi tolong dipersiapkan, tidak akan lama lagi kalian akan meninggalkan sekolah ini untuk menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Maka rajinlah belajarnya di rumah, diulangi lagi pelajarannya, bukan hanya pelajaran agama, tapi juga pelajaran yang lainnya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia dan sukses akhirat, ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.